up in the clouds are jealous, know what we found. So listen up, we'll be ordinary. You got me kissing the ground, we'll be sanctuary. Share and be what you taught, we'll not return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, know what we found. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kok di video kok? Pada perkuliahan pagi hari ini. Selamat disertai salam kepada tabusan yang kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman, untuk latar belakang kami dalam penyusunan makalah,nya yaitu dalam era pembelajaran abad ke-21 Kirim link tantangan menuntut adanya inovasi pembelajaran yang adaptif, responsif, serta energi dalam mediasi benda hitam. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Suranti. Kepada Suranti dipersilahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada moderator. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi radiasi benda hitam. Nah, teman-teman sudah tahu apa belum apa itu radiasi benda hitam? Sudah. Oke. Sudah sedikit. Oke. Nah, jadi radiasi benda hitam ini adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu benda ideal yang mampu menyerap seluruh energi yang datang tanpa memantulkan atau meneruskan radiasi tersebut. Nah, teman-teman pernah nggak memakai baju warna hitam, jilbab hitam, di bawah teriknya matahari dan apa yang pernah? Nah, apa yang teman-teman rasakan? Ya, nah itu merupakan bentuk dari radiasi benda hitam. Karena baju yang kita pakai itu dengan pakaian yang lain, nah pakaian lain bisa memantulkan diri. Kemudian karakteristik dari radiasi benda hitam sendiri. Nah, benda hitam ideal menyerap semua radiasi yang datang dan memancarkan radiasi dengan spektrum tertentu yang hanya bergantung pada suhu. Ketika suhu benda meningkat, maka intensitas radiasi yang dipancarkan juga meningkat. Dan puncak spektrum radiasi bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek. Kemudian hukum-hukum yang penting yang pertama yang dirumuskan oleh hukum Max Planck ya tepatnya, menjelaskan distribusi energi radiasi benda hitam pada berbagai panjang gelombang dan suhu tertentu. Kemudian ada hukum Stefan Boltzmann menyatakan bahwa total energi yang dipancarkan per satuan luas permukaan benda hitam berbanding lurus dengan pangkat 4 suhu mutlak. Kemudian ada hukum pergeseran Wien menyatakan bahwa panjang gelombang pada puncak intensitas radiasi berbanding terbalik dengan suhu mutlak. Nah, pentingnya radiasi benda hitam dan fisika modern. Radiasi benda hitam menjadi titik awal munculnya teori kuantum. Max Planck mengusulkan bahwa energi radiasi dipancarkan dalam bentuk paket-paket diskrit atau kuanta yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Albert Einstein dan ilmuwan lainnya, nah, sehingga melahirkan mekanika kuantum. Nah, contoh penerapan radiasi benda hitam ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya matahari. Ya, matahari adalah contoh benda hitam alami yang dipancarkan radiasi elektromagnetik termasuk cahaya tampak, ultraviolet dan inframerah. Kemudian ada pakaian warna hitam yang seperti saya sampaikan kepada teman-teman tadi. Kemudian ada filament lampu pijar. Nah, saat listrik mengalir melalui filamen lampu, nah filamen tersebut menjadi panas dan memancarkan cahaya. Cahaya ini adalah contoh dari radiasi benda hitam. Nah, oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada
bahas pada awal tadi bahwasanya Adobe Flash adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat animasi, aplikasi interaktif, serta simulasi dan berbagai konten multimedia yang dapat dijalankan pada komputer maupun diintegrasikan ke dalam halaman web. Adobe Flash memungkinkan bakat untuk mengatasi tantangan dalam pembelajaran fisika modern, khususnya pada materi radiasi benda hitam yang dikenal abstrak dan sulit divisualisasikan. Penelitian yang dilakukan oleh A. Muhammad Yusuf 2015 menggunakan metode Research and Development atau R&D dengan model broad angle yang telah dimodifikasi hingga tahap uji coba operasional. Pengembangan media ini melibatkan serangkaian tahapan mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan pembuatan produk, evaluasi ahli, hingga uji coba lapangan dan operasional. Selanjutnya, dari hasil evaluasi para ahli, media pembelajaran ini memperoleh skor rata-rata 3,58 dari 4 aspek penelitian utama: aspek pembelajaran, isi, pemrograman, dan tampilan, yang menandakan tingkat validitas sangat tinggi. Validitas ini penting untuk memastikan bahwa media dikembangkan benar-benar layak digunakan dalam pembelajaran. Jadi, sebelum diterapkan, media ini juga telah divaliditas dan mendapatkan hasil validitas yang cukup tinggi. Efektivitas media diukur melalui uji coba operasional kepada mahasiswa jurusan Fisika MIPA Universitas Negeri Makassar. Hasil tes pemahaman menunjukkan bahwa 81,36% mahasiswa mencapai kategori pemahaman yang sangat baik dan baik setelah menggunakan media ini. Sisanya 18,64% berada pada kategori cukup dan tidak ada mahasiswa yang berada pada kategori kurang atau sangat kurang. Menurut Yusuf 2015 halaman 58. Ini menunjukkan bahwa media berbasis Adobe Flash mampu membantu mahasiswa memahami konsep-konsep radiasi benda hitam yang sulit seperti hukum Planck, hukum Stefan Boltzmann, dan hukum Wien, serta integrasi grafik distribusi spektrum energi. Nah, selanjutnya, media pembelajaran berbasis Adobe Flash ini juga berperan penting dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Berdasarkan hasil survei motivasi, setelah menggunakan media sebanyak 94,73% mahasiswa berada pada kategori motivasi sangat tinggi dan tinggi. Sementara 5,26% lainnya berada pada kategori cukup. Tidak ada mahasiswa yang memiliki motivasi rendah atau sangat rendah setelah menggunakan media ini. Menurut Yusuf 2015 halaman 58. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh Suranti. Oke, terima kasih kepada Resti. Baiklah, selanjutnya ada masih pengaruh ya penggunaan media pembelajaran berbasis Adobe Flash ini. Nah, literatur yang kami review mendukung bahwa pembelajaran berbasis komputer dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa, baik melalui dorongan eksternal maupun dukungan otonom. Menurut Stefan, dalam mulai tahun 2016 menyatakan bahwa multimedia dan komputer mampu menyediakan konteks dan variasi tugas pembelajaran yang menumbuhkan motivasi. Nah, dengan demikian, desain motivasional yang terintegrasi dalam media pembelajaran berbasis Adobe Flash terbukti efektif dalam peningkatan motivasi mahasiswa untuk mempelajari materi radiasi benda hitam yang kompleks dan menantang. Oke, nah kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini, nah media pembelajaran berbasis Adobe Flash terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan motivasi mahasiswa terhadap materi radiasi benda hitam. Nah, media ini mampu memvisualisasikan konsep abstrak, memudahkan interpretasi grafik, dan memberikan pengalaman belajar interaktif yang menarik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa mencapai tingkat pemahaman dan motivasi
partisipasi yang sangat tinggi setelah menggunakan media ini. Sehingga Adobe Flash ini layak dijadikan solusi inovatif dalam pembelajaran fisika yang sangat kompleks di perguruan tinggi. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya teman-teman adalah daftar pusaka yang kami gunakan sebagai rujukan atau makalah yang kami review, yaitu dari Riskov A.M 2016 yang mana judulnya adalah efektivitas media pembelajaran berbasis Adobe Flash pada materi radiasi benda hitam, jurnal sains dan pendidikan fisika. Mita, nggak bisa. Mungkin sekian presentasi dari review artikel dari kelompok kami. Apakah ada karena kelompok yang lain juga akan presentasi pada pagi hari ini. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Kami sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.